Moya madrasah kita, Moya itu sumbernya, Jaya Moya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Para sandiwan dan sandiwati, kelas 1 yang saya banggakan, pasal ke-10 pelajaran fikih bab menerangkan tentang mandi. Fardu-fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama adalah niat. Jadi ketika mandi harus niat. Dan niat itu kemarin telah saya terangkan, yaitu di dalam hati dan disertai dengan pertama kali melakukan pekerjaan ibadah itu. Nah, khusus untuk mandi ini bebas, tidak harus ketika membasuh wajah. Pokoknya pertama kali anggota yang kena air, mulai situlah kita niat. Yang kedua, meratakan anggota badan dengan air, termasuk lekukan tubuh kita. Misalnya lekukan ketiak atau lekukan apa ini? Besar ya. Ini harus kena air semua, termasuk anggota yang ketika kita duduk terlihat ya. Bagi seorang wanita ketika dia duduk, artinya ketika dia sedang BAB ya. Ini yang nampak ketika dia duduk itu juga terkena air ya. Jadi wanita itu kan kalau sedang berdiri kan ibaratnya apa ya, mikung apa ya? Ketika dia sedang duduk kan macam apa? Ada mengap. Nah, itu ketika yang nampak ketika duduk itu juga harus terkena. Ini yang kita bahas adalah mandi wajib. Karena mandi itu bukan hanya mandi wajib, ada mandi sunnah juga. Mandi sunnah seperti mandi mandi Jumat kan, mandi hari raya Idul Fitri, mandi raya Idul Adha, mandi mau sholat istisqa gitu kan. Adapun kesunatan mandi itu ada 17. Yang pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim atau membaca tasmiyah. Yang kedua, tapi kalau sudah berada di dalam kamar mandi, kita kan dimakruhkan membaca kalimat-kalimat thayyibah di tempat-tempat yang kotor, maka ya dibaca dalam hati. Kemudian yang kedua, membasuh kotoran badan. Jadi sebelum kita mandi, kita supaya membersihkan kotoran-kotoran di tubuh kita. Misalnya kita habis dari kebun atau dari ladang, kita bersihkan dulu sebelum mandi. Kemudian yang ketiga, wudhu. Jadi sebelum mandi, ini kita disunahkan untuk wudhu. Ya seperti wudhu biasa. Wudhu biasa. Ini jarang sekali ya yang melakukan. Nah, biasanya kalau mandi ya langsung gebir gitu kan. Padahal itu sunnah. Belum mandi itu wudhu sunnah. Yang keempat, membasuh anggota wudhu sampai 3 kali. Yang kelima, menyelangi rambut dan jari-jari dengan air. Jadi rambutnya disela-selanya dengan air. Ini sunnah, masuk jari-jari. Yang keenam, memulai dengan separuh tubuh yang kanan dan bagian yang atas dulu. Jadi pertama itu menyiram kepala, kemudian anggota tubuh bagian kanan, lalu bagian tubuh bagian kiri. Yang ketujuh, menggosok-gosok. Nah, gosok-gosok ini sunnah. Yang kedelapan, menghadap ke kiblat. Mandi sunnah menghadap ke kiblat. Yang 9, di tempat yang sekira tidak terkena percikan air.
Maksudnya jangan mandi ya, di tempat yang najis sekira nanti percikan air itu akan kembali ke tubuh kita. Jadi sebisa mungkin ya, tempat jatuhnya air itu jangan ada najisnya, karena itu percikannya nanti bisa kembali lagi. Yang ke-10, menutupi diri dari dalam persepian. Jadi walaupun dalam persepian, walaupun sendirian, walaupun dalam kamar mandi, kita tetap disunahkan pakai petersan lah istilahnya. Yang 11, meletakkan wadah yang besar di sebelah kanannya dan wadah yang sempit di sebelah kirinya. Jadi kalau wadahnya besar di sebelah kanan, kalau wadahnya sempit di sebelah kiri. Nah, kalau pakai ciduk ya di tempat yang besar, ini posisi kolah berarti di sebelah kanan. Makanya kalau kita buat kamar mandi itu kalau bisa kolanya di sebelah kanan. Yang ke-12, tidak meminta tolong kepada orang lain, jadi bila ada alasan. Nah, kalau kita mandi, kita jangan minta tolong orang lain. Jadi kalau ada alasan, misalnya sakit atau apa. Yang ke-13, membaca 2 kalimat syahadat di akhir mandi. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Ya. Alhamdulillahi. Ya. Adzabanil adza wa afani. Terusnya itu doa keluar dari WC. Kemudian yang ke-14, berkumur. Nah, kumur itu juga sunnahnya mandi. Yang ke-15, menghirup air ke dalam hidung. Nah, ini menghirup lah ya, bukan hanya mengusap, tapi menghirup, dihirup. Kemudian yang ke-16, air yang dibuat mandi ada satu sok itu sunnahnya. Kemudian yang terakhir, meneliti lekuk-lekuk kedua telinga dan lempitan-lempitan kulit. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak pelajaran sebagai berikut. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.